Apa kabar kamu semua? Pasti bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, mungkin sudah kangen ya sekolah minggu. Tapi di sini kakak bisa mengajar kamu seperti di sekolah minggu walaupun melalui video. Kita akan memulainya. Kakak akan mengajar lagu, ayat hafalan dan juga cerita Alkitab yang menarik. Kita berdoa sebelum kita memulainya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami memuji Tuhan bersama walaupun melalui video ini. Tuhan memberkati adik-adik yang sedang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, apakah kamu saat ini sedang ada beban yang begitu berat? Wah, mungkin ada. Mungkin karena situasinya yaitu virus corona yang di mana-mana menakutkan. Wah, kita ingin bebas ya. Tetapi ada yang lebih lagi membuat kita punya beban yang besar. Tahukah kamu apa itu? Dosa. Dan hanya bisa dibebaskan oleh Tuhan Yesus seperti lagu kita hari ini. Ya, lagunya yaitu bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Darah Yesus yang kudus sucikan dosaku. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Kakak akan nyanyikan dan kamu bisa ikut dalam hati. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Darah Yesus yang kudus sucikan dosaku, puji Tuhan. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Darah Yesus yang kudus sucikan dosaku, puji Tuhan. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Kamu bisa, kita akan nyanyikan nanti lagu ini dan kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Bebaslah, bebaslah semua beban hatiku. Apa beban hati semua orang di dunia? Yaitu dosa. Dan hanya satu yang bisa membebaskannya, darah Tuhan Yesus. Dia telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kamu dari dosa, sehingga kamu merasa lega dan tidak punya beban lagi. Kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berterima kasihlah kepada Tuhan karena dosamu sudah diampuni. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa lagi. Jika kamu melakukan dosa, segeralah kamu mengakui dan teruslah memuji Tuhan. Kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, kamu belum bisa bebas dari bebanmu itu dari dosa. Jika kamu percaya hari ini kepada Tuhan Yesus, maka dosamu juga dibebaskan. Kita nyanyikan lagi ya. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Bebaslah, bebaslah, bebaslah semua beban hatiku, bebaslah. Darah
atau siapakah kamu yang pernah mendapat penghargaan? Mungkin itu piagam atau trofi. Wah, senang ya bisa mendapat hadiah atau penghargaan, atau karena dipuji karena melakukan sesuatu. Tetapi ada yang lebih layak lagi. Kamu harus puji siapa dia? Tuhan Allah kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini di dalam Mazmur 34 ayat 2. Kamu bisa membaca Alkitabmu di dalam Mazmur 34 ayat 2. Itu terletak di Perjanjian Lama. Sudah dapat? Bila kamu sudah dapat, kita baca sama-sama. Alamat, isi kembali ke alamat. Dalam hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Nah, ayat hafalan kita kakak sudah salin di sebuah alat peraga. Ini tetap firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Wah, di sini aku hendak memuji Tuhan, yaitu kamu bisa memperkatakan tentang Allah kapan saja dan di mana saja. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, artinya bahwa sepanjang hidupmu atau terus-meneruslah perkatakan tentang Allah, karena apa yang telah Dia buat bagimu, bahkan bagi semua orang. Bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, kamu perlu terus memuji Tuhan. Walaupun situasinya saat ini berat untuk memuji Tuhan, tetapi tidak akan pernah menghalangimu untuk memuji Tuhan. Kamu yang belum percaya, ingat bahwa kamu belum bisa sungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus belum ada di dalam hatimu. Bila hari ini percaya kepadanya, kamu bisa memujinya dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Kita baca lagi 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Ayat hafalan kita kamu bisa hafal sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, bahkan adik-adik kami juga yang sedang menonton. Mereka bisa bertumbuh di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, bagaimana jika seseorang mengatakan ketika kamu melakukan pekerjaan bagus, mereka bertepuk tangan kepadamu? Wah, pasti senang ya. Atau mereka memberikan jempol. Wah, pekerjaanmu bagus. Kamu senang. Bahkan orang lain begitu senang ketika mereka dipuji. Tetapi ada yang lebih layak lagi menerima pujianmu. Berabad-abad banyak orang memuji Tuhan, tetapi mereka tidak pernah memuji Tuhan sesungguh-sungguh pada hari yang istimewa ini. Kita akan mendengarkan. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus dekat di Betfage, Ia menyuruh muridnya untuk mendahului mereka menuju Yerusalem karena akan merayakan hari yang istimewa. Wah, Ia berkata kepada muridnya, "Pergilah dan lihat bahwa ada seekor keledai muda sedang tertamban, dan lepaskan itu dan bawalah kemari." Wah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata
bahwa bila ada orang yang mengatakan mengapa kamu mengambilnya, katakan Tuhan memerlukannya. Lalu murid-murid ini pun mereka pergi dan mereka melakukan dan mendapatkan seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Lalu mereka melepaskan keledai muda ini, membawanya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengalaskannya dengan kain dan Tuhan Yesus menunggangi keledai muda ini dan mereka pergi menuju Yerusalem. Setibanya di Yerusalem banyak orang berkumpul. Semua orang berkumpul, mereka bersuka cita karena hari yang istimewa, yaitu mereka merayakan hari raya Paskah. Yaitu mereka mengingat bagaimana orang Israel dibebaskan oleh Allah dari tanah Mesir. Mereka harus memperingatinya setiap tahun. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka sangat senang. Bahkan Alkitab bilang mereka berteriak-teriak mengatakan, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang sudah datang. Wah, bukan hanya itu, pakaian mereka hamburkan untuk menyambut Tuhan Yesus. Bahkan daun palem mereka juga taruh di jalan-jalan di mana Tuhan Yesus lewat. Adik-adik, ketika mereka terus memuji Tuhan, ada yang tidak senang. Mereka adalah para pemimpin agama Yahudi. Mungkin mereka sering disebut ahli Taurat atau orang Farisi. Waktu itu mereka tidak senang. Mereka berkata, suruhlah mereka diam. Tuhan Yesus bilang apa? Kalaupun mereka diam, batu-batu ini pun bisa memuji Tuhan. Tahukah kamu adik-adik, Tuhan Yesus layak menerima pujian karena Ia adalah Allah anak yang layak menerima pujian. Dia Tuhan yang adalah pencipta. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa Yesus layak menerima pujianmu. Yesus layak menerima segala pujianmu. Sudahkah kamu berhenti dan memuji Tuhan karena Ia yang telah membuat dunia ini, menciptakan kamu? Atau kamu pernah berpikir dan berterima kasih memuji Dia karena apa? Karena yang Ia buat bagimu, Ia menjadikan kamu anaknya, bahkan Ia melakukan banyak hal dalam hidupmu. Atau sulit bagimu untuk berterima kasih kepada Tuhan sekarang sehingga kamu tidak bisa memuji Dia karena situasi sekarang di mana-mana ada yang menakutkan, yaitu virus corona. Wah, itu bukan menjadi halangan kamu untuk tidak memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 71 ayat 8 katakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ingat bahwa Yesus layak menerima pujian darimu. Bahkan Yesus layak menerima pujian banyak orang pada saat itu. Wah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak ini, mereka memuji Tuhan karena apa? Karena apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, yang buta bisa melihat. Mungkin karena itu sehingga membuat Tuhan Yesus sedih. Bahkan mereka memuji Tuhan, mereka berharap bahwa mereka akan dibebaskan dari musuh-musuh mereka, yaitu orang Romawi yang sedang menjajah mereka. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Tuhan Yesus sedih melihat mereka, dan Dia juga lebih sedih lagi melihat kamu, betapa kamu berdosanya. Tahukah kamu apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat kamu melawan orang tuamu, itu adalah dosa. Saat kamu disuruh untuk memuji Tuhan tetapi kamu tidak melakukannya, itu juga dosa. Atau saat kamu tidak mentaati orang tuamu, itu adalah dosa. Adik-adik, dosa
membuat kamu terpisah dari Allah. Tempatkan suatu tempat yang mengerikan. Dan Allah sangat mengasihimu. Pada waktunya yang sempurna, Ia mengirim anaknya yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengambil hukuman dosamu. Dengan Ia rela mati di atas kayu salib. Ia memberikan darahnya untuk pengampunan dosamu. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7c mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari dosa. Bahwa darah Yesus mampu mengampuni semua dosamu dan membebaskan kamu dari dosa-dosamu. Tuhan Yesus mati. Ia dikubur tetapi tidak mati selamanya. Hari ketiga Ia naik ke sorga. Ia bangkit dan naik ke sorga. Ia ingin kamu juga ada di sana suatu hari nanti. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu karena Ia sedih melihat betapa kamunya berdosa. Sama seperti ketika Ia melihat orang-orang Israel, ini adalah mereka memuji Dia, tetapi karena apa yang Ia lakukan. Tuhan Yesus, Ia tinggal di Yerusalem beberapa hari lamanya. Keesokan harinya, Ia pergi ke suatu tempat, yaitu bait suci. Wah, tahukah kamu apa yang terjadi di sana? Bait suci seperti gereja, tempat orang berdoa, mendengar firman Tuhan, dan memuji Allah saja. Tapi Tuhan Yesus menemukan bait suci pada saat itu adalah mereka sedang memperjualbelikan, jual kambing domba untuk dipersembahkan kepada Allah. Ada yang tukar uang, jual merpati. Wah, Tuhan Yesus sangat marah. Alkitab bilang bahwa Ia marah sekali. Ia berkata, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya menjadi sarang penyamun. Tuhan Yesus yang membalikan semua meja-meja penukar uang. Dan orang-orang yang melihat itu, bahkan orang-orang yang sedang sibuk berjualan pun, mereka pergi berlarian. Tahukah kamu, ada para pemimpin waktu itu, mereka marah karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Karena bisnis mereka Tuhan Yesus kacaukan. Tapi ada orang-orang buta yang masuk ke sana, mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan para pemimpin-pemimpin ini, mereka sangat marah. Adik-adik, ketika melihat hal itu yang dilakukan Tuhan Yesus di bait suci, ada juga anak-anak di sana. Mereka terus memuji Tuhan juga. Mereka memperkatakan, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Wah, adik-adik, para pemimpin yang sudah marah tadi, mereka terus marah. Mereka berkata kepada, tidakkah engkau bisa menenangkan anak-anak ini? Wah, mereka berharap Tuhan Yesus menyuruh anak-anak itu diam. Tapi apakah Tuhan Yesus menyuruh mereka? Tidak. Adik-adik, sekalipun orang dewasa menolak untuk memuji Tuhan Yesus, tetapi dari anak-anak ini mereka tidak akan berhenti memuji Tuhan. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus layak menerima segala pujianmu. Ya, berhentilah sejenak dan pujilah Tuhan karena Ia yang menciptakan dunia ini. Pujilah Dia karena apa yang Ia lakukan padamu. Dan pujilah Dia melalui doamu dengan berterima kasih kepadanya. Ingat ayat hafalan kita hari ini? Di dalam Mazmur 34 ayat 2 tadi mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kamu bisa melakukannya sepanjang minggu ini. Kamu bisa memuji Tuhan dengan memulai saat teduh. Kamu bisa memulai memuji Tuhan. Atau ketika kamu juga sedang duduk, kamu juga bisa memuji Tuhan. Atau ketika kamu berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Kamu bisa menuliskan puisi kepadanya atau gambar cara kamu untuk memuji Tuhan.
pujilah Tuhan sepanjang minggu ini. Adik-adik, saat itu Tuhan Yesus berkata kepada para pemimpin ini, berkata bahwa dari mulut bayi pun puji-pujian tetap ada. Artinya bahwa Tuhan Yesus sangat menyambut pujian anak-anak. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus ia meninggalkan Yerusalem dan ia kembali ke Betania, dan ia tahu bahwa sebentar lagi pasti ia akan dibunuh oleh para pemimpin agama karena mereka tidak percaya kepadanya. Tetapi ia masih mendengarkan puji-pujian yang bergema dari orang-orang di sana. Nah, adik-adik, kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat sepanjang minggu ini, bila kamu sudah percaya, Yesus layak menerima pujianmu. Maukah kamu dalam minggu ini untuk memuji Tuhan? Berhenti sejenak dan pujilah Tuhan karena apa yang Ia ciptakan dan Ia lakukan. Maukah kamu mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mazmur 34 ayat 2 mengatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan kamu bisa berterima kasih di dalam doamu kepada Tuhan dan untuk memuji Dia dengan menulis puisi atau menggambar. Ingat, kamu perlu memuji Tuhan sepanjang minggu ini. Situasinya sulit, tapi tidak menghalangi kamu untuk memuji dan tetap memuji Tuhan. Kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, pertama sekali yang harus kamu lakukan sebelum memuji Tuhan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dosamu telah memisahkan kamu dari Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ia juga mati untukmu. Ia mengampuni dosamu. Jika kamu percaya kepadanya, kamu akan dibebaskan dari dosa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa Tuhan Yesus mati untukmu. Ia membebaskanmu dari dosa. Kalau kamu percaya kepadanya, kamu akan mendapat hidup kekal, yaitu hidup selama-lamanya di surga nanti. Bahkan Ia akan mengubahmu dari dalam sehingga kamu bisa memuji Dia. Mungkin pertama sekali kamu mendengarnya, atau kamu pernah mendengar tapi kamu belum percaya. Hari ini kamu bisa melakukannya. Kamu bisa berdoa, membuka suaramu, atau di dalam hatimu berkata, Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Aku akui aku orang berdosa. Aku percaya Tuhan Yesus telah mati untuk dosaku, dan aku pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Kamu bisa mengatakannya kepada Tuhan. Terima kasih, dan kita berterima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah sepanjang minggu ini kami terus memperkatakan Tuhan, memuji Tuhan sepanjang hidup kami. Selama seminggu ini juga Tuhan tolong adik-adik ini yang sudah menonton, mereka memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik karena sudah menonton video KKB bersama dengan Kak Kena dari LPA. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di video KKB selanjutnya. Ditonton ya, Tuhan Yesus memberkati kamu semua.